بسم الله الرحمن الرحيم Seorang laki-laki, orang nomor 3 di dalam kepemimpinan Islam. Siapakah dia? Dialah Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syamsi ibn Abdul Manaf. Berjumpa nasabnya dengan Nabi SAW pada Abdul Manaf. Ayahnya Affan. Disebut Affan karena selalu menjaga kehormatan. Maka tentu sifat baik orang tua juga akan turun kepada anaknya. Utsman ibn Affan yang mewarisi akhlak ayahnya Affan. Ayahnya meninggal di waktu jahiliyah. Adapun ibundanya hidup bahkan sampai beliau menjadi khalifatul Islam yang ketiga setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ibundanya saat wafat di zaman khalifahnya, dia sendiri yang menguburkannya. Dialah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kalau bicara tentang sifat malu, maka dialah orangnya. Kalau bicara soal karam, bagaimana dermawannya, maka dialah orangnya. Kalau soal bicara keberanian, dia pula orangnya. Soal akhlak yang baik, maka Utsmanlah orangnya. Manusia yang sangat dicintai di zaman jahiliyah dan juga di saat Islam. Karena sedikit sekali orang-orang kaya yang dicintai oleh orang-orang Quraisy, kecuali karena kedermawanan dan akhlaknya yang baik. Itulah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ketika Ali radhiyallahu an menjadi khalifah, datang seorang laki-laki bertanya kepada Ali radhiyallahu an tentang Utsman. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Utsman. Ya, ada mungkin seseorang yang menikahi putri Nabi, tapi dua putri Nabi dinikahi sekaligus, tidak ada kecuali Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Bahkan ketika istri-istri Utsman, nur yang pertama adalah Al-Quran, karena Utsman sangat mencintai Al-Quran dan Al-Quranlah cahaya. Dan yang kedua salat, karena as-salatu nur, salat itu cahaya. Dan Utsman menggabungkan Al-Quran dalam salat. Bahkan pernah dalam satu rakaat witir Utsman menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Bahkan Utsman mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma sabitu min kalami rabbikum." Kalau seandainya bersih hati-hati kalian, tentu kalian tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran kalam Rabb kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di pagi hari ini kita akan mengenal biografi seorang yang sangat istimewa dalam Al-Quran, dalam Islam. Dialah Utsman ibn Affan dari Bani Umayyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman ibn Affan radhiyallahu an memiliki sifat-sifat fisik yang luar biasa. Abyadul laun, orangnya putih. Marbu'ul qamah, orangnya kekar. Laisa bittawili wal qasir, dia tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Hasanul wajhi, wajahnya sangat bersih. Jamilul mandhar, dipandangnya sangat sedap. Tawilul anfi, hidungnya mancung. Hasanus sya'ri, rambutnya indah. Aridul mangkibaihi, dadanya bidang. Azimu saqaini, dan memiliki betis yang sangat besar. Artinya Utsman memiliki badan yang sangat gagah sekali. Itu sifat-sifat badannya. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an di zaman jahiliyah tidak pernah menyembah berhala, termasuk Hanafiyatus Samha.
tidak pernah mengenal berhala-berhala, bahkan tidak pernah minum khamr, bahkan tidak pernah berzina, bahkan dicintai Quraisy karena kedermawanannya dan juga karena kebaikan akhlaknya. Wajar ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW ingin mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mencari perdamaian kepada orang-orang Quraisy. Tetapi Umar bin Khattab menyarankan kepada Rasul agar jangan mengutus dirinya. Kata Umar, utuslah Utsman, karena Utsman dicintai orang-orang Quraisy dibandingkan diriku. Maka Nabi SAW pun kemudian mengutus Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dan itu merupakan rekomendasi daripada Umar. Umar, siapa Umar? Kita sudah tahu Umar. Tapi Umar justru merekomendasikan Utsman untuk diutus Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Utsman lahir setelah tragedi perang gajah Ashabul Fil. Ada yang mengatakan 60 hari setelahnya. Artinya bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu an berbeda usianya dengan Nabi SAW hanya 6 tahun. Artinya lebih muda dibandingkan Nabi SAW. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an dikenal sejak zaman jahiliyah, baik orang-orang jahiliyah ataupun dalam Islam, karena ketokohannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan karunia harta yang cukup banyak dan dia piawai dalam berniaga, sehingga dia termasuk orang-orang kaya di zaman jahiliyah dan setelah Islam, dan kekayaannya sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ketika di permulaan Islam, Nabi SAW mulai menampakkan dakwahnya. Ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Kemudian Ali radhiyallahu an masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian Zaid ibn Harithah masuk Islam dari kalangan budak, dan Khadijah masuk Islam dari kalangan wanita-wanita yang mulia di zaman itu. Lah Utsman orang yang keempat setelah Abu Bakar, Ali dan juga Zaid. Ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu an melirik salah satu putri Nabi SAW, Ruqayyah, ada keinginan untuk melamarnya. Akan tetapi tiba-tiba kemudian datang putranya Abi Lahab, Utbah ibn Abi Lahab, kemudian melamar Ruqayyah, dan Nabi SAW menerima lamarannya, dan ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Fahazina Utsman, maka Utsman pun sedih karena Ruqayyah keburu dipinang oleh putra Abu Lahab, Utbah bin Abi Lahab. Maka berjalannya waktu sampai akhirnya Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian datanglah bibi Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ketika itu Utsman berada di rumahnya dan mengatakan, ya Utsman, ala sami'ta, tidakkah kau mendengar bahwa di Quraisy ini ada seorang nabi yang baru muncul mendakwahkan dakwah tauhid dan juga menjauhkan manusia dari sembahan berhala? Maka Utsman pun kemudian mendengarkan apa yang dikatakan bibinya. Keluarlah Utsman pada suatu waktu. Ketika itu Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian mengatakan, ya Aba Bakrin, kenapa kau tidak bermajlis lagi dengan kami? Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya tidak suka bermajlis dengan anda. Ketika pembicaraan itu datanglah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian Utsman mengatakan kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin, aku mendengar bibiku bicara bahwa ada seorang nabi yang mendakwahkan dakwah tauhid dan juga memerintahkan manusia untuk menjauhi kesyirikan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, ya Utsman, kalau engkau mau berjalanlah bersama saya walaupun sebentar. Maka berjalanlah Utsman bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan mengatakan, ya Utsman, anta rajulun aqil, engkau seorang laki-laki yang berakal. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang telah mengaku nabi, mengajak manusia ke dalam tauhid dan juga mengajak manusia untuk menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kana rajulan aminan, kana rajulan sadiqal amin. Orang ini
adalah orang yang paling jujur lagi amanah. Kemudian Utsman mengatakan, siapa dia? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Akhirnya kemudian Utsman pun bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Utsman. Maka Utsman pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan anda adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka ketika itu Utsman resmi menjadi orang yang keempat yang masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali, kemudian Zaid, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika di permulaan Islam, Utsman mendengar ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran turun kepada Nabi SAW mencela Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna'an humaluhu wa ma kasab, sayasla narum dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ayat ini celaan kepada Abu Lahab karena menentang dakwah Nabi SAW. Ketika Utbah dan Utaibah sudah resmi menjadi suami daripada Ruqayyah dan Ummu Kulthum, kemudian keduanya safar ke Syam, tiba-tiba Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul tanpa sepengetahuan keduanya. Kemudian pulanglah Utbah dan Utaibah. Sesampainya di rumah, maka Abu Lahab lewat istrinya Ummu Jamil memerintahkan Utbah dan Utaibah untuk menceraikan kedua istrinya dalam rangka menyakiti Nabi SAW. Dan di antara nikmat kepada putri-putri Nabi, walaupun menikah dengan Utbah dan Utaibah dan keduanya putra Nabi SAW, keduanya putra Abi Lahab, tetapi keduanya belum menggauli keduanya belum menggauli istri-istrinya. Allah sucikan dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar bahwa Utbah menceraikan Ruqayyah, dan dahulu Utsman sangat suka dengan Ruqayyah karena bagaimanapun saat itu belum ada hayat hijab, sehingga Utsman bisa melihat paras wajah cantik Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia sudah tahu bahwa Ruqayyah sudah bercerai dan sudah menjadi janda daripada Utbah, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ruqayyah, dan Rasul menerimanya. Maka terjadilah pernikahan antara Ruqayyah dan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Pernikahan yang dipuji seluruh orang-orang, sampai-sampai kemudian banyak orang yang melantunkan syair bagi keduanya, sebagaimana orang-orang Arab mengatakan, ahsanu zaujaini indal insan Utsman wa Ruqayyah. Sebaik-baik pernikahan adalah Utsman dan juga Ruqayyah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Ruqayyah, ya Ruqayyah, ahsini bi Abi Abdillah. Wahai Ruqayyah, perbaikilah pergaulanmu dengan Abi Abdillah. Abi Abdillah kunyah daripada Utsman bin Affan. Fa innahu, karena sesungguhnya Utsman adalah orang yang paling dekat akhlaknya dengan diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Tetapi sebagaimana layaknya sahabat-sahabat yang lainnya, di permulaan dakwah banyak ujian dan cobaan bagi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia pernah diikat oleh pamannya karena keislamannya, diikat dalam sebuah pohon, kemudian dibakarkan di dekatnya api unggun yang sangat panas. Kemudian pamannya mengatakan, utruk dina Muhammad, tinggalkan agama Muhammad, tinggalkan agama Muhammad, dan saya tidak akan meninggalkan kamu dekat perapian ini. Bayangkan, Utsman sudah kepanasan, hampir dia pingsan. Tapi Utsman mengatakan, wallahi ma atruku dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mungkin meninggalkan agama Muhammad. Karena teguhnya Utsman ibn Affan terhadap syariat Islam, akhirnya kemudian pamannya meninggalkan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka setiap hari Utsman mendapatkan tekanan, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya kemudian Utsman meminta izin kepada Nabi SAW untuk hijrah, dan dialah keluarga pertama yang hijrah dalam Islam ke Habasyah. Bahkan 2 kali hijrah ke Habasyah, baru kemudian ketiga kalinya ke Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan,
Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah ya Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Itulah Utsman ibn Affan, keluarga pertama yang hijrah dari negeri Mekah menuju Habasyah. Perjalanan yang melelahkan. Bagaimanapun Mekah dan Habasyah itu bukan jarak tempuh yang dekat. Berbulan-bulan harus berjalan, melewati padang pasir, gurun sahaya, lembah, gunung, lautan, sampai akhirnya sampai di Habasyah. Karena Nabi SAW memilih Habasyah karena Rasul tahu bahwa raja di Habasyah malikun lam yadlim ahada, seorang raja yang tidak mungkin zalim kepada rakyatnya. Dialah Ashamah ibn Afjur yang belakangan masuk Islam, tapi rakyat Habasyah tidak ada yang masuk Islam. Sampai kematiannya Nabi SAW kemudian mensalat gaibkan dengan para sahabat-sahabat yang lainnya di Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian permusuhan semakin sengit antara Rasul dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Yang sebelumnya Nabi SAW sudah mengutus Mus'ab ibn Umair dan juga Abdullah ibn Umi Maktum untuk berdakwah di kota Madinah. Dan karena jasa Mus'ab ibn Umair lah dua tokoh Madinah masuk Islam, Sa'd bin Rabi dan Sa'd bin Ubadah. Dengan sebab keduanya masuk Islam, maka dua kabilah masuk Islam, Khazraj dan Aus, yang belakangan disebut Ansar. Ketika melihat bahwa Madinah sudah cocok menjadi negeri hijrah, maka Nabi SAW merintahkan sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Maka rombongan demi rombongan berangkat demi menyelamatkan agama mereka. Bagaimanapun mereka disiksa bukan karena mereka melakukan kezaliman, tapi mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa kecuali karena mereka menyebut Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendengar bahwa para sahabat hijrah ke kota Madinah, Utsman ketika itu ada di Habasyah, maka Utsman pun kemudian pulang menyusul para sahabatnya hijrah yang ketiga kalinya dari Habasyah menuju Madinah. Sesampainya di kota Madinah, pada tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, rupanya Ruqayyah sakit akibat perjalanan yang melelahkan dari Habasyah ke kota Madinah. Sakitnya makin memarah. Ketika itu Nabi SAW sudah mempersiapkan pasukan, tetapi tidak dipaksa. Bagi yang mau ikut silahkan, yang tidak ikut pun tidak ada apa-apa. Maka berangkatlah orang-orang Ansar jauh lebih banyak daripada orang-orang Muhajirin karena solidaritas dalam Islam. Tetapi Utsman ketika bergerak untuk ikut jihad melawan orang-orang kafir Quraisy dilarang oleh Nabi SAW. Karena ketika itu Ruqayyah butuh perawatan. Kata Nabi SAW, duduklah di rumah wahai Utsman, rawatlah istrimu Ruqayyah, dan engkau akan mendapatkan bagian perang Badar. Akhirnya kemudian Ruqayyah pun dirawat Utsman ibn Affan sampai Allah menangkan perang Badar. Tetapi di sini terjadi kesedihan yang luar biasa. Rupanya Ruqayyah tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. Nabi SAW sangat sedih karena meninggal putrinya Ruqayyah. Dan Utsman jauh lebih sedih lagi karena Utsman telah meninggalkan dua keutamaan. Pertama, meninggal istri yang dicintainya. Yang kedua, sudah tidak jadi lagi menantu Nabi SAW. Maka setiap hari Utsman pun sedih. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW menikahkan Utsman dengan Ruqayyah. Ketika itu terjadi peristiwa kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana suami daripada Hafsah bintu Umar meninggal dunia, meninggal syahid. Akhirnya kemudian Umar ibn Khattab datang kepada Utsman ibn Affan menawarkan Hafsah, tapi Utsman kemudian memberikan uzur, dia tidak bisa menikahi Hafsah. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah, tetapi Abu Bakar diam, sehingga Umar marah kepada Abu Bakar, kenapa tidak bicara? Akhirnya kemudian Umar datang kepada Nabi SAW menawarkan Hafsah. Dan kemudian Rasul mengatakan,
Adapun Hafsah ya Umar, maka dia akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik dibandingkan Utsman ataupun Abu Bakar. Adapun Utsman, maka dia akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik daripada putrimu Hafsah. Maka selang beberapa waktu Nabi SAW pun kemudian datang kepada Umar melamar Hafsah. Kemudian setelah itu Rasul SAW menawarkan Ummu Kulthum kepada Utsman, karena Utsman sudah menjadi duda karena meninggalnya Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar datang kepada Umar dan mengatakan, ya Umar, kenapa aku tidak menjawab persoalanmu? Karena aku pernah mendengar Rasul menyebut-nyebut nama putrimu Hafsah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi Allah takdirkan kemudian Ummu Kulthum juga meninggal dunia. Akhirnya kemudian Utsman pun sedih karena orang yang dicintainya kembali meninggal dunia dan tidak menjadi menantu Nabi SAW kembali. Maka Nabi SAW menghibur Utsman dan mengatakan, ya Utsman, kalau seandainya aku memiliki putri yang ketiga, aku nikahkan dia dengan kamu. Tapi sayang, aku sudah tidak memiliki putri lagi kecuali Ruqayyah dan juga Hafsah, sementara Fatimah sudah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun akhlak Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan terkenal dengan perasaan malunya, dan Nabi SAW mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Itulah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu suatu ketika menjadi bawabah, menjadi satpam bagi rumah Nabi SAW. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta izin kepada Abi Musa untuk menemui Nabi SAW. Maka Abu Musa datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar ada di depan rumah. Maka Rasul mengatakan, bukakan kepada Abu Bakar, fabasyirhu bil jannah, habarkan Abu Bakar dengan surga. Kemudian setelah itu datang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meminta izin kepada Abu Musa untuk masuk ke rumah Rasul. Maka Abu Musa datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, Umar ada di rumah, di depan rumah anda. Maka Rasul mengatakan, bukakan pintu kepada Umar, fabasyirhu bil jannah, kasih kabar gembira dengan sorga kepada Umar. Kemudian selang beberapa waktu datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, Utsman datang. Maka Rasul mengatakan, bukakan pintu untuk Utsman, fabasyirhu bil jannah fi balwa yusibu, fi balwa yusibu, kabar gembirakan kepada Utsman bahwa dia termasuk orang yang dapat sorga, tetapi dia akan mendapatkan balwa, mendapatkan ujian dari Allah yang sangat besar sebelum wafatnya. Ya, Abu Bakar mati wajar. Dia mandi tengah malam untuk qiyamul lail, dengan sebab itu Abu Bakar meninggal dunia karena sakitnya. Adapun Umar ketika menjadi imam subuh ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Tapi Utsman tidak demikian. Utsman akan diuji dalam kekuasaannya, sehingga Nabi SAW mengatakan, ya Utsman, innallaha sayuqammisuka qamisan, Allah akan memberikan baju kepadamu ya Utsman. Kalau ada orang yang datang hendak melepas bajumu, jangan kau lepas. Artinya bahwa kalau kekuasaanmu akan diganggu, kalau ada orang yang datang memberontak untuk melepaskan kekuasaanmu, jangan kau lepas sampai Allah takdirkan sesuatu yang baik untukmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan, ketika Nabi SAW sedang berbaring, betisnya nampak. Abu Bakar datang, betis itu tidak ditutup. Umar datang, betis Rasul tidak ditutup. Utsman datang, tiba-tiba betis Nabi SAW ditutup. Kemudian dia pun bergeser dari tempat duduknya. Aisyah radhiyallahu anha heran, kenapa pula Nabi SAW tidak merubah duduknya dan tidak menutup betisnya ketika Abu Bakar dan Umar datang. Tapi ketika Utsman datang, tiba-tiba bergeser duduknya dan betisnya ditutup. Kemudian Aisyah bertanya soal itu kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala astahi bi rajulin yastahi minhul malaikah, tidakkah aku malu dengan orang yang para malaikat malu kepadanya? Tentu aku malu dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Itulah sifat malu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Adapun karamnya,
kedermawanannya, jangan tanya soal kedermawanan Utsman. Itu pula yang menyebabkan orang-orang jahiliyah suka dengan Utsman, karena orang-orang kaya itu disebutkan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Betapa banyak orang-orang kaya itu melampaui batas apabila Allah berikan anugerah rizki yang banyak. Tidak bagi Utsman bin Affan. Dia kaya tapi dermawan, makanya wajar dicintai oleh kaumnya. Maka bagi anda yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kekayaan, kalau anda ingin dicintai Allah dan manusia, dermakan kekayaan itu. Sayangi orang-orang fakir, fuqara, anak-anak yatim, maka mereka akan mencintai anda sebagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Makanya orang-orang jahiliyah di masa sebelum Islam, mereka selalu mendoktrin anak-anaknya. Padahal di zaman jahiliyah ini, orang-orang jahiliyah, ibu-ibu mereka kalau mendoktrin anak laki-laki mereka, maka mereka mengatakan, ahabbakar rahman ka hubbi Quraisyin li Utsman. Ahabbakar rahman ka hubbi Quraisy, ka hubbi Quraisyun li Utsman. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana orang-orang Quraisy sangat mencintai Utsman. Itulah ibu-ibu di zaman jahiliyah kala itu, belum ada Islam, tapi mereka memandang Utsman itu layak dijadikan contoh dan pemimpin bagi mereka, sampai mereka mengatakan ahabbakar rahman ka hubbi Quraisyin li Utsman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu terjadi perang Tabuk, perang yang luar biasa. Tabuk ini perjalanan yang jauh dari Madinah ke tempat Tabuk, tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, hanya bisa dengan kuda perang. Bukan kuda biasa, kuda perang. Sementara Rasulullah SAW dan pasukannya atau sahabat-sahabatnya tidak banyak memiliki kuda. Apalagi ketika itu kemudian kaum muslimin mengalami kefakiran yang luar biasa. Maka Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya, kemudian menganjurkan untuk infak perang, sehingga pada waktu itu tentaranya disebut Jaisyul Usrah, tentara miskin. Nabi SAW kemudian berkhutbah, memuji Allah, bersalawat kepada Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man jahaja Jaisyul Usrati falahul jannah. Barang siapa yang menyediakan perbekalan bagi tentara yang dalam kesulitan, ku jamin dia masuk surga. Datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya, sampai Rasul mengatakan, wa ma abqaita ya Abu Bakrin li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, ku tinggalkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Datang Umar memberi separuh hartanya, datang Abdurrahman bin Auf memberi separuh hartanya. Tiba-tiba datang Utsman bin Affan ketika Utsman itu sedang menyediakan kafilah dagangnya menuju Syam. Dia sudah mempersiapkan 100 ekor unta dengan perbekalan yang ada di tunggangannya, hendak berangkat ke Syam. Mendengar Nabi SAW mengatakan, man jahaja Jaisyal Usra falahul jannah. Tiba-tiba Utsman datang kepada Rasul dan mengatakan, ku serahkan 100 ekor unta bersama isinya untuk anda fi sabilillah. Kemudian Rasul berkhutbah lagi, man jahaja Jaisyal Usra falahul jannah. Utsman datang lagi, kemudian menambah 100 lagi ekor unta, ditambah 100 ekor unta lagi, ditambah 100 ekor unta lagi, ditambah 100 ekor unta lagi, sampai Utsman menginfakkan lebih daripada 900 ekor unta plus dengan perbekalan di atasnya. Sampai-sampai Nabi SAW heran dan mengatakan, ya Utsman, ma dharraka ba'da hadzal yaum. Ya Utsman, ma dharraka ba'da hadzal yaum. Tidak akan memadaratkan kepadamu apapun yang kau lakukan setelah hari ini. Kau infak begitu banyak sekali. Ketika kemudian perang Tabuk terjadi, kemudian dimenangkan kaum muslimin, harta kekayaan itu kembali lagi. Maka Rasul mengatakan, ya Utsman, apa yang kau telah berikan kepada kami masih utuh, masih ada, ambillah kembali. Tapi Utsman mengatakan, wallahi saya tidak mungkin mengambil apa yang sudah aku infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian unta-unta itu pun diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika terjadi majaa', kelaparan yang luar biasa, ketika terjadi kelaparan yang luar biasa di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, banyak binatang-binatang mati, banyak kaum muslimin yang mati kelaparan dan kehausan. Ketika itu Utsman baru datang dari kafilah dagang dari Syam, membawa kafilah dagang banyak. Maka para pembisnis Madinah ketika itu datang kepada Utsman, kemudian mengatakan, barang-barangmu serahkan kepada kami Utsman, kau mau beri berapa keuntungan kami akan beri.
tapi serahkan perdaganganmu kepada kami. Semua para pembisnis hendak menawar seluruh dagangan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi Utsman mengatakan, siapa yang hendak membeli satu barang, 1 dirham, berikan keuntungan 10 kali lipat untukku. Siapa yang mau membeli barang, satu barang, kata Utsman bin Affan, 10 kali lipat keuntungan. Akhirnya para pembisnis tidak ada yang mau, karena begitu mahalnya harga barang itu. Maka Utsman mengatakan, aku akan berjual beli dengan zat yang jauh lebih baik dibandingkan kalian, karena keuntungannya akan berlipat ganda. Aku serahkan seluruh kafilah dagang ini untuk fuqara wal masakin. Subhanallah, itulah karamnya Utsman. Bahkan ketika di zaman Rasul, Madinah itu tidak banyak memiliki air, sehingga kaum muslimin terpaksa harus membeli mata air dari orang Yahudi, dan itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan makin naik harganya. Akhirnya dengan kepiawaian dagang Utsman yang sudah mengakar menguras sedari kecil, karena memang orang-orang Quraisy itu terdidik dalam dunia perdagangan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was saif. Sampai Allah kemudian gambarkan bagaimana darah perdagangan ada pada orang-orang Quraisy, termasuk Utsman bin Affan. Dia pun bermanuver untuk membeli sumur rumah itu. Pada awalnya orang-orang Yahudi ini tidak mau menjual sumurnya, bagaimanapun itu keuntungan besar bagi dia, tanpa harus bekerja mendapatkan uang dari air itu. Tapi dengan kepiawaian Utsman, dia mengatakan kepada orang Yahudi, jualah sumurmu kepadaku. Kalau engkau tidak mau menjual semuanya, maka jualah separuhnya. Dari jam sekian ke jam sekian itu milikmu, dari jam sekian ke jam sekian itu milikku. Akhirnya kemudian sepakat. Maka dari jam sekian ke jam sekian Utsman pun membeli jam itu. Maka Utsman kemudian mengumumkan kepada kaum muslimin, aku sudah membeli sumur ini dari jam sekian ke jam sekian, ambillah air sebanyak-banyaknya. Maka kaum muslimin mengambil air sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika jam sekian ke jam sekian milik orang Yahudi, tidak ada kaum muslimin yang membelinya. Akhirnya dia pun bangkrut, dan kemudian sumur itu terpaksa dibeli semuanya oleh Utsman bin Affan. Kata Nabi SAW, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yang membeli sumur rumah, ku jamin dia masuk surga. Maka Utsman mengatakan, fa ana ashtaraituhu, akulah yang membeli sumur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal dunia, dialah yang kemudian membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dan juga tanah di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian dia luaskan Masjidil Haram dan dia renovasi kembali Masjid Nabawi. Dialah yang membesarkan Masjid Nabawi dengan hartanya. Bahkan hartanya senantiasa mengalir sampai hari ini, karena Utsman itu orang yang pertama kali mencetuskan bank Islam dalam Islam. Dialah yang pertama kali mengasas bank dalam Islam, ya, Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an dikenal kasratu ibadatihi, banyak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, terutama qiraatul Quran dan qiyamul lail. Dan juga memiliki akhlak yang baik, karena memiliki perasaan malu yang tidak dimiliki banyak para sahabat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak malu orang yang malaikat malu kepadanya? Karena memang Utsman memiliki akhlak yang baik, itu pula yang menjadikan orang-orang jahiliyah mencintai Utsman, baik semasa sebelum Islam ataupun sesudah dia masuk Islam. Maka pembahasan di malam hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu an dibaiat untuk menjadi khalifah. Kemudian juga bagaimana saat beliau menjabat menjadi khalifah. Kemudian bagaimana wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang mendukung bahwa Utsman layak menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar. Di antaranya adalah hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia mengatakan, suatu ketika aku menjaga pintu rumah Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian Abu Bakar datang dan meminta izin untuk berjumpa dengan Rasul. Maka Abi Musa
Al-Asy'ari radhiyallahu an meminta izin kepada Rasul agar Abu Bakar masuk. Maka Rasul mengizinkan dan mengatakan wa basyirhu bil jannah, habarkan gembira kepada Abu Bakar bahwa dia telah dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu Umar masuk dan Nabi Musa kembali meminta izin kepada Rasul. Kemudian Rasul pun mengizinkan dan mengatakan wa basyirhu bil jannah, habar gembirakan kepada Umar bahwa dia dijamin masuk surga. Setelah itu datang Utsman ibn Affan radhiyallahu an minta izin. Maka Abi Musa kemudian juga meminta kepada Rasul untuk mengizinkan Utsman. Maka Rasul mengizinkannya dan mengatakan wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibu, habar gembirakan kepada Utsman bahwa dia dijamin masuk surga, akan tetapi dia mendapatkan ujian yang sangat berat di mana akhir hidupnya akan mengalami mati syahid. Dari sini menunjukkan bahwa ada 3 orang yang diberi izin untuk masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihabar gembirakan dengan surga. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan di sini tidak ada Ali, menunjukkan bahwa khilafah itu setelah Abu Bakar dan Umar adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga ketika Nabi SAW menjelaskan tentang fitnah yang akan berlaku sepeninggalnya, kemudian banyak manusia mengisyaratkan kepada Rasul bagaimana cara jalan keluar dari fitnah itu. Maka Nabi SAW kemudian mengisyaratkan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu bahwa dia bisa menyelesaikan fitnah itu. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang bersabda kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an bahwa Allah akan yuqammisuka qamisan, akan memakaikan baju. Apabila ada orang yang kemudian hendak melepas bajumu, jangan kau lepas. Artinya bahwa isyarat kepada khalifah, ketika Utsman menjadi khalifah akan datang para pemberontak untuk menjatuhkan Utsman, seolah-olah Rasul mengatakan jangan kau berikan kekhilafahan itu kepada mereka. Dari sini ada isyarat bahwa Utsman akan menjadi khalifah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menopang bahwa Utsman layak menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar dan juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian berakhir dengan mati syahid di mihrab Nabi SAW, ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Maka ketika itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an memilih 6 sahabat Rasul yang salah satu dari antara mereka adalah orang-orang yang dijanjikan masuk surga, atau disebut dengan al-asyaratu al-mubasyiruna bil jannah. Di sana ada Utsman ibn Affan, di sana ada Ali radhiyallahu an, di sana ada Talha bin Ubaidillah, di sana ada Zubair ibn Awwam, di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum ajmain. Inilah 6 sahabat yang layak menjadi khalifah sepeninggal Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya Umar sangat menjagokan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Bahkan dia mengatakan, kalau seandainya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah hayyan, hidup, maka tentu aku akan menjadikan dia pengganti diriku. Tapi sayang, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah meninggal saat menjadi jenderal perang untuk membuka Al-Quds. Di situ terjadi wabah taun yang luar biasa yang disebut dengan Taum Anwas. Maka Abu Ubaidah pun salah satu yang terkena taun dan meninggal satu keluarga. Sehingga kemudian dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga tersisa 6. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar menyerahkan kepada 6 orang ini. Maka akhirnya kemudian setelah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menjelang wafatnya, maka 6 orang ini bermusyawarah. Tapi ketika itu kemudian mundur satu persatu. Di antaranya Sa'ad, dia tidak mau ikut dalam kontes kepemimpinan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dia mundur. Kemudian juga Talha juga mundur.
Kemudian juga Abdurrahman bin Auf dia mundur. Kemudian juga akhirnya mereka memihak kepada 3 orang. Kemudian yang tersisa hanya 2 orang, Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mewakilkan semuanya kepada Abdurrahman ibn Auf untuk memilih 2 orang ini. Maka Abdurrahman bin Auf ketika itu meminta 3 hari untuk istisyar, meminta bermusyawarah kepada kaum muslimin, kepada kibarus sahabah, pada kaum muslimin, siapa yang layak di antara 2 orang ini menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman bin Auf sehari-harinya hanya berwudu, kemudian salat, kemudian istikharah, kemudian berdoa kepada Allah, meminta yang terbaik. Setelah itu datang ke rumah-rumah kaum muslimin, kepada kibarus sahabah, sigharus sahabah, kemudian ammatul muslimin, meminta siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Akhirnya kemudian sampai suatu waktu Abdurrahman bin Auf memanggil Utsman dan juga Ali, mengumpulkan manusia di masjid. Kemudian Abdurrahman bin Auf memanggil Ali radhiyallahu anhu untuk naik ke atas mimbar. Kemudian dipegangnya tangan Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Ali, seandainya engkau menjadi khalifah ataupun tidak menjadi khalifah, maka itu semua takdir Allah azza wa jalla. Seandainya engkau menjadi khalifah, maukah engkau berhukum dengan Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW, dan mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar?" Tapi Ali kemudian menolak untuk mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar, karena Ali tahu bahwa kepemimpinan itu berat. Boleh jadi ada kebijakan-kebijakan yang tidak mungkin sesuai dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf melepaskan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian memanggil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Utsman, seandainya engkau menjadi khalifah, maukah engkau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar?" Maka Utsman pun mengatakan, "Allahumma na'am, ya, saya siap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu." Maka manusia pun bertakbir. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf pun membaiat Utsman, disusul dengan Ali, dan seluruh manusia berbaiat kepada Utsman. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, tidak ada pembaiatan yang seluruh manusia berbaiat kecuali pembaiatan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Artinya manusia setuju dan suka dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari sini resmilah Utsman menjadi khalifah sepeninggal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adapun tugas khalifah tentu tugas berat. Makanya Utsman kemudian mulai menyusun strategis kekhilafahannya. Dia letakkan beberapa qudat, hakim-hakim yang layak untuk memimpin daerah-daerah. Di antaranya Zaid ibn Thabit diletakkan hakim di kota Madinah, Abu Darda diletakkan di Damaskus, kemudian Abu Musa al-Ash'ari diletakkan di Basrah, kemudian Shuraih al-Qadi diletakkan di Kufah, kemudian Ya'la ibn Umayyah diletakkan di Yaman, kemudian Thumamah diletakkan di San'ah, kemudian Uthman ibn Qais ibn Abil As diletakkan di Mesir, dan Ka'b ibn Shura al-Azdi juga diletakkan di Basrah bersama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka kemudian Uthman pun mulai melakukan pelebaran kekuasaan. Mulailah dia membuka banyak daerah-daerah. Di antaranya di zaman Uthman, Armenia jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Khurasan jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Karman jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Sijistan jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Afrika juga jatuh ke tangan kaum muslimin termasuk Kubrus. Akhirnya kemudian dia pun berhasil menguasai hampir sebagian Afrika. Dan itu kegemilangan Utsman ibn Affan dalam futuhat, pembebasan daerah-daerah sehingga masuk ke wilayah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu hendak memberangkatkan pasukan untuk melawan Romawi, datang Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, kemudian menghabarkan bahwa manusia telah terjadi khilaf tentang qiraatul Quran, tentang bacaan-bacaan Al-Quranul Karim.
Dan kita tahu bahwa di zaman Abu Bakar sudah mulai dikumpulkan Al-Quran itu, disebabkan ketika memerangi Musailamah Al-Kadzab di Yamamah banyak hufadzul Quran yang meninggal dunia. Maka Umar datang kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang, karena para hufadz sudah banyak yang meninggal dunia. Maka kemudian Abu Bakar pun mulai mengumpulkan mushaf lembaran-lembaran. Kemudian di zaman Umar diletakkan di rumah Hafsah. Kemudian di zaman Utsman, mulailah Utsman membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf dan membakar qiraah-qiraah syadzah dan mengumpulkan qiraah-qiraah yang disepakati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita kenal mushaf yang kita baca adalah mushaf Utsmani, dan itu jasa besar Utsman membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya tekankanlah kisah tentang wafatnya Utsman ibn Affan. Tentang wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu fitnah itu ada di Umar ibn Khattab. Apabila pintu itu masih tertutup, maka fitnah tidak mungkin tersebar. Tetapi kalau fitnah itu mulai terbuka dengan wafatnya Umar, maka fitnah ini tidak akan dihentikan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Fitnah apa itu? Peperangan antar kaum muslimin. Di zaman Rasul tidak ada perang di antara kaum muslimin. Di zaman Abu Bakar jelas musuhnya orang-orang murtad. Di zaman Umar juga sama. Baru di zaman Utsman ibn Affan terjadi perang saudara, terjadi pembunuhan. Bahkan Utsman sendiri dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kemudian Utsman meninggal, terjadi perang besar antara kubu Ali dan Muawiyah. Makanya fitnah ini akan terus terbuka sampai hari ini. Kita bisa saksikan kaum muslimin menyerang sesama kaum muslimin yang lainnya, membunuh sesama kaum muslimin yang lainnya, dan ini tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Bagaimana kisah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan tersebarnya Islam ke beberapa negara, banyak orang-orang di luar Arab kemudian masuk ke dalam Arab, sehingga banyak orang-orang yang tidak kenal siapa sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari sini muncul seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah ibn Sabah As-San'ani Al-Yamani, pura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan pemahaman Yahudinya di tengah-tengah kaum muslimin dengan mendoktrin bahwa orang yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar adalah Ali, sebagaimana Musa alaihi salatu wasallam berwasiat kepada Yusa ibn Nun, maka begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Tersebarlah kemudian isu ini ke beberapa tempat di negeri-negeri kaum muslimin, terutama di Mesir, di Kufah, di Basrah, di Irak, dan beberapa negara yang lainnya. Adapun di Hijaz, mereka tahu siapa Utsman, sehingga Abdullah ibn Sabah tidak bisa mempengaruhi orang-orang Hijaz, Madinah dan Mekah. Mereka tahu siapa Utsman ibn Affan radhiyallahu an, manusia yang sangat istimewa, banyak keutamaan. Tapi orang-orang yang baru, yang mereka tidak tahu Utsman ibn Affan radhiyallahu an, maka mulai mereka terpengaruh dengan isu Abdullah ibn Sabah ini, sehingga membuat gerakan anak-anak muda untuk melakukan demonstrasi yang berakhir dengan khuruj, meminta Utsman melepaskan khilafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika bulan Dzulhijjah, tepat di musim haji, banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haji dari Madinah ke Mekah. Ketika itu Utsman sudah tua, usianya sudah 84 tahun, sudah tidak sanggup lagi berjalan. Tiba-tiba kemudian orang-orang Khawarij membuat makar. Isu-isu Abdullah ibn Sabah dikembangkan dan digoreng. Akhirnya kemudian membangkitkan anak-anak muda Mesir, anak-anak muda Kufah, Basrah, akhirnya bangkit, sehingga ribuan anak-anak muda bergerak menuju Madinah di musim haji. Ketika orang saat haji, Madinah sedang kosong, dan mereka menggunakan ihram seolah-olah mereka hendak haji, padahal tidak hendak haji. Mereka hendak membuat makar kepada Utsman bin Affan. Kemudian mereka membuat strategi bahwa tidak mungkin kita menyuruh Utsman untuk melepaskan khilafah kecuali ada yang menggantikan Utsman. Maka diisukan Alilah jagonya,
Mereka mengatakan bahwa Ali hendak membaiat dirinya. Kalau kita melepaskan baiat kepada Utsman, berarti kita bisa berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Itulah isu mereka. Maka Utsman ibn Affan mendengar bahwa akan ada gerakan anak-anak muda dari berbagai macam daerah Islam menuju kota Madinah. Maka ketika itu Utsman ibn Affan memerintahkan Muhammad ibn Maslamah dan juga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an untuk berjumpa dengan mereka. Akhirnya kemudian Muhammad ibn Maslamah menemui juru bicara mereka. Subhanallah, juru bicara mereka di lehernya ada Al-Quran. Kemudian mendatangi Muhammad ibn Maslamah sambil menangis seolah-olah khusyuk. Kemudian Muhammad ibn Maslamah menanyakan, apa tujuan kalian datang ke kota Madinah mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Maka mereka mengatakan, inna hadha amarana an nadriba bihadha kulla man lam yu'minu bihadha. Sambil memegang Al-Quran yang dikalungkan di atas lehernya itu, orang ini sebagai perwakilan orang-orang Khawarij ini mengatakan, sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran, memerintahkan untuk membunuh dia, maksudnya Utsman bin Affan, karena dia tidak percaya dengan ini maksudnya Al-Quranul Karim. Muhammad ibn Maslamah mendengar perkataan mereka, marah, kemudian mengatakan, kif ya hadha fa innana qad darabna bihadha ala ma fi hadha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka engkau, diamlah engkau, sesungguhnya kami sudah pernah membunuh, pernah membantai atas perintah Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla, mereka mengatasnamakan Al-Quran untuk membunuh Utsman. Itulah orang-orang Khawarij. Akhirnya kemudian Utsman pun mendengar bahwa mereka tetap bergerak. Maka Utsman kemudian mendengar bahwa ada selentingan kabar kalau seandainya dia melepaskan baiatnya, maka mereka akan datang kepada Ali radhiyallahu anhu, bahwa Ali sudah akan menggantikan posisinya. Itu isunya seperti itu. Makanya kemudian Utsman memanggil Ali radhiyallahu anhu, menegaskan tabayun, apakah benar bahwa dia akan membaiat dirinya untuk dirinya dan melepaskan baiat kepadanya. Tapi Ali mengingkarinya. Itu isu tidak benar. Akhirnya kemudian Utsman mengutus Ali untuk menghadapi mereka. Maka datanglah Ali radhiyallahu an, kemudian berdialog dengan mereka dan mengatakan, ma ra'aitum ala sihrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat kalian dengan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya ada kritikan-kritikan yang mengganjal di dalam hati kami kepada Utsman ibn Affan ya Ali. Kata Ali radhiyallahu an, sebutkan apa? Kemudian mereka mulai menyebutkan satu persatu. Yang pertama, Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika di Mekah waktu haji, dia tidak mengqashar salatnya, bahkan dia menyempurnakan salatnya. Harusnya dia mengqashar salat, bukan menyempurnakan salat. Kemudian yang kedua, bahwa Utsman memiliki peternakan unta untuk menggemukkan unta dirinya, bukan unta kaum muslimin. Yang ketiga, bahwa Utsman sudah membakar mushaf. Yang keempat, bahwa Utsman sudah menguasakan para pemimpin-pemimpin daerah dari keluarganya. Kemudian yang kelima, bahwa Utsman tidak mengangkat senior-senior sahabat, malah memilih junior-junior sahabat. Akhirnya Ali radhiyallahu an mengatakan, itukah yang kalian ingin tanyakan kepada Utsman? Baik, saya jawab. Kemudian Ali radhiyallahu an mengatakan, adapun Utsman menyempurnakan solat di Mekah karena dia punya istri di Mekah. Artinya ketika dia pergi dari Madinah ke Mekah, memang ada istrinya di Mekah, sehingga tidak dianggap qashar, dianggap mukif. Makanya dia menyempurnakan solatnya. Adapun Utsman menggemukkan unta-untanya, itu bukan unta dia, itu unta kaum muslimin. Utsman tidak pernah menggemukkan unta-untanya di kebun-kebun atau di peternakan kaum muslimin untuk kepentingan pribadinya, itu untuk kepentingan kaum muslimin. Adapun Utsman membakar mushaf, sesungguhnya Utsman hanya membakar mushaf qiraah syadzah, qiraah yang diperselisihkan, dan hanya menetapkan qiraah yang disepakati supaya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Adapun Utsman kemudian meletakkan para pejabatnya, dari orang-orang dekatnya, dari keluarganya,
Salahkah Utsman melakukan seperti itu? Bukankah Nabi SAW hanya menghususkan orang-orang Quraisy untuk memimpin dan tidak yang lainnya? Adapun Utsman kemudian memilihkan para junior sahabat dan tidak mengangkat para senior sahabat. Apakah Utsman kemudian meletakkan orang-orang zalim untuk memimpin? Bukankah mereka orang-orang adil? Nabi SAW pernah mengangkat Zaid ibn Harith memimpin pasukan perang di belakangnya Abu Bakar, Umar dan Ali serta Utsman. Padahal Zaid ibn Harith masih belasan tahun usianya. Termasuk juga Nabi SAW memerintahkan Attab ibn Usaid untuk memimpin perang di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Lalu apa yang jadi salah dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu? Terdiamlah para orang-orang Khawarij yang hendak mendemo itu. Kemudian mereka membuat syubhat yang baru dan mengatakan bahwa dulu Nabi SAW pernah meletakkan Hakam ibn Abil As untuk memimpin Taif, kemudian oleh Nabi SAW kemudian dipindah ke tempat lain. Tapi kemudian Utsman malah mengembalikan Hakam ibn Abil As ke Kufah pada Rasul sudah memecatnya, mengeluarkannya. Tetapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalian salah informasi. Nabi memang pernah meletakkan Hakam ibn Abil As di Taif, tetapi kemudian disuruh untuk berpindah ke tempat lain, tapi Rasul mengembalikan ke tempat itu. Itu yang dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka akhirnya mereka pun terdiam. Setelah itu kemudian mereka pun pulang kembali menuju daerah-daerah mereka. Di tengah jalan rupanya datang surat kaleng. Surat itu ditulis orang munafik, ditulis oleh orang-orang munafik yang hendak mengadu domba orang-orang yang sudah taubat ini, hendak pulang ke daerah-daerah mereka. Isi surat itu dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an, bahwa ditujukan kepada gubernur yang ada di Mesir. Isi suratnya, kalau seandainya orang-orang ini datang ke Mesir, maka bunuhlah kepala pemimpin mereka. Siapa kepala pemimpin mereka? Bunuhlah Abdurrahman ibn Udes. Inilah pemimpin gerakan Khawarij di zaman itu. Kemudian bunuhlah Urwah ibn Suyah. Kemudian bunuhlah Abi Amrin ibn Budail ibn Warraq, dan juga bunuhlah Kinanah ibn Bishir, karena ini kepala-kepala pemberontak. Ketika kemudian membaca surat itu, apalagi ada stempel dari Utsman bin Affan, orang-orang ini balik ke kota Madinah, hendak menyerang kota Madinah. Ketika mereka masuk ke kota Madinah, mereka mengancam semua orang di kota Madinah. Ketika itu Madinah kemudian merasa mencekam karena orang-orang ini sudah mengancam. Man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya dia aman, jangan ada yang keluar. Akhirnya mereka pun mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika rumah Utsman dikepung itu, tiba-tiba kemudian Utsman bin Affan berceramah, dan ini khutbah terakhir Utsman bin Affan di hadapan mereka. Utsman bin Affan mengingatkan jasa-jasanya di zaman Rasul. Utsman tidak hendak riya, tetapi hendak menjelaskan kedudukan dia di samping Nabi SAW. Utsman mengatakan kepada mereka, gerakan-gerakan Khawarij ini, bukankah kalian tahu aku pernah membeli sorga 2 kali kepada Nabi SAW. Pertama ketika Nabi SAW mengatakan, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah fa ana ishtaraituha. Siapa yang membeli sumur rumah, sumurnya Yahudi, maka dia layak masuk surga, aku yang membelinya, kata Utsman. Kemudian sabda Nabi SAW, man jahaja jaisyal usra falahul jannah fajahaztuha. Siapa yang mempersiapkan pasukan sulit dalam Tabuk, maka dijamin masuk surga, aku yang mempersiapkan pasukan itu dengan danaku. Tetapi orang-orang Khawarij ini tetap buta mata dan buta hati. Utsman sudah menjelaskan bagaimana dia membeli surga dari Nabi SAW, menjelaskan keutamaannya di samping Nabi SAW, dan sahabat yang lain juga meyakinkan mereka. Tapi syaitan sudah menguasai hati mereka. Akhirnya kemudian mereka pun mulai membakar pintu rumah Utsman bin Affan. Ketika itu di dalam rumah itu ada Hasan, ada Husain, ada Abdullah ibn Zubair, ada Abdullah ibn Umar,
ada Abu Hurairah radhiyallahu an dan dua budak Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sementara di luar sudah dikepung tuh. Maka Utsman hanya mengatakan kepada orang-orang atau sahabat-sahabat ini dengan mengatakan, sesungguhnya aku menghendaki kalian menyarungkan pedang-pedang kalian, jangan ikut campur urusanku dengan mereka. Aku tidak mau ada satu darah kaum muslimin yang tidak bersalah menetes di sini. Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu an tidak mau dan hendak terus berusaha untuk membela Utsman, tetapi akhirnya Abu Hurairah karena ditekan Utsman untuk pulang, dia pun melempar pedangnya sambil menangis, kemudian pulang ke rumahnya. Begitu juga sahabat yang lainnya. Ketika sudah tidak ada lagi manusia dalam rumah itu, cuman Utsman dan keluarganya, istrinya. Ketika itu Utsman sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran, kemudian sholat 2 rakaat, tiba-tiba pintu rumahnya dibakar dan dijebol. Masuklah anak-anak muda Khawarij ini ke dalam rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Subhanallah. Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika itu berusaha untuk tenang membaca Al-Quranul Karim. Tiba-tiba kemudian datang seseorang menarik janggutnya, janggut Utsman bin Affan radhiyallahu an ditariknya, kemudian mengatakan kepada mereka, lepaskan janggut ini, karena janggut ini adalah Nabi SAW memuliakannya, tapi dia tidak mau melepaskannya. Sampai akhirnya datang yang lainnya, datang yang lebih ganas daripada orang yang menarik janggut Utsman ini. Datanglah Kinanah ibn Bishr. Tiba-tiba kemudian mengambil hadid, mengambil semacam besi, kemudian memukulkan di kepala Utsman sampai Utsman pingsan. Tidak cukup sampai di situ, datanglah Ashqa al-Qaum, yang paling buruk dari seluruh orang-orang yang menyerang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Orang ini tiba-tiba kemudian menusuk-nusuk Utsman sampai 9 kali tusukan, sampai Utsman meninggal. Kemudian mengatakan, adapun yang 3 tusukan aku serahkan untuk Allah, adapun yang 6 tusukan itu untuk sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu an akhirnya mati syahid, dan akhir ayat yang ia baca, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Cukuplah Allah yang akan menolong ini semuanya, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebenarnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika itu terjadi dialog. Sebelum pembunuhan ini sudah terjadi dialog. Di antara dialognya adalah mereka memaksa Utsman dengan 2 pilihan dan mengatakan, ya Utsman, kalau engkau ingin selamat, kami berikan 2 pilihan. 1, lepaskan kekuasaanmu, tanggalkan kekuasaanmu. Tapi Utsman mengatakan, bukankah Nabi SAW yang bersabda, ya Utsman, innallaha sayuqammisuka qamisan idza arada ahaduhum an yakhla'ha fala takhla'ha. Bukankah Allah, Rasul yang mengatakan, ya Utsman, Allah akan memakaikan baju khilafah kepadamu. Kalau ada orang yang datang di antara mereka yang hendak melepaskan kekuasaanmu, jangan kau lepas. Itu sabda Nabi SAW kepada aku. Tidak mungkin aku melepaskan kekhilafahan ini. Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu darah yang harus kau temui, artinya kematian yang kau harus hadapi. Kemudian Utsman mengatakan, apa hak kalian kemudian menumpahkan darahku? Bukankah Rasul yang mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali 3 perkara. Ats-tsayyibu zani wan nafsu bin nafsi, seseorang yang sudah menikah berzina atau seorang yang membunuh jiwa tanpa hak. Al-mufaraqatu al-jamaah, seseorang yang keluar dari Islam. Wallahi aku tidak pernah berzina baik zaman jahiliyah ataupun dalam Islam. Wallahi aku tidak pernah membunuh 1 jiwa pun, dan demi Allah aku tidak pernah murtad dari agama setelah masuknya diriku ke dalam Islam. Lalu apa hak kalian kemudian menumpahkan darahku? Tapi orang-orang Khawarij diberikan keterangan apapun, tetap saja akhirnya mereka membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Maka kabar kematian Utsman ini menyebar sampai ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang mustajabud doa,
Orang yang kalau berdoa itu pasti diijabah, dan itu sabda Nabi SAW kepada Sa'ad, bahwa doanya Sa'ad itu pasti mustajab. Mendengar Utsman dibunuh secara sadis oleh orang-orang Khawarij, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahumma la taqtuluhum illa bisayfi. Ya Allah, jangan kau bunuh orang-orang yang membunuh Utsman ini kecuali dengan pedang. Sebagai al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan perbuatan mereka kepada Utsman bin Affan. Subhanallah. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman semua mati di atas pedang, semua mati dibantai pedang. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang hidup sampai ketika Hajjaj ibn Yusuf hidup memimpin perang, sehingga usianya itu sudah tua sekali, sudah 40 tahun dari terbunuhnya Utsman sampai di masa Hajjaj ibn Yusuf ini. Ketika orang ini tiba-tiba nyeletuk kepada Hajjaj ibn Yusuf dan mengatakan, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, ana rajulun syaikhun, saya ini orang yang sudah tua, maafkan diriku. Maka Hajjaj kemudian turun ke dalam mimbar dan mengatakan, manil qail, siapa yang bicara tadi? Kemudian dikatakan Fulan bin Fulan, dan Fulan bin Fulan ini salah satu pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang menggerakkan orang untuk membunuh Utsman. Maka Hajjaj mengatakan, ya aduwallah, damu Utsman fi dhahrik, wahai musuh Allah, darah Utsman ada di pundakmu. Fanazala minal mimbar, dia pun turun dari mimbar, fadharabahu bisaif, maka Hajjaj pun kemudian memenggal lehernya dengan pedang. Subhanallah. Dan Hajjaj mengatakan, wabika abda, kamu yang pertama kumulai. Begitulah nasib orang-orang yang membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lalai dari setiap perbuatan zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman, dan tidak ada yang lebih zalim daripada membunuh orang yang sangat dicintai Nabi SAW, Utsman ibn Affan, yang dengannya Rasul memberikan Ruqayyah untuk dinikahi setelah wafatnya Ummu Kulsum, sehingga Ali radhiyallahu anhu mengatakan, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bidhi nuraini. Itulah laki-laki yang dipanggil di atas langit sebagai orang yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam.